Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada Ali Imran ayat yang ke 146 dan 147. Betul ya? Ini belum tahu? Belum karena nggak nyatet atau gimana? Fokus doanya nanti adalah pada ayat yang ke-147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min nabiyyin, dari nabi, qatala yang berperang, qatala yang telah berperang, ma'ahu bersama nabi, ribbiyuna, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang begitu dekat dengan Rabbnya, kasirun, yaitu dengan jumlah yang banyak. Fama wahanu, maka tidaklah mereka tersebut itu menjadi lemah, lima asobahum, terhadap apa yang menimpa kepada mereka, fi sabilillah, di dalam berperang di jalan Allah. Wa ma dha'fu, dan tidaklah mereka tersebut itu menjadi lemah, wa mastakanu, dan mereka tidak gampang untuk menyerah, tunduk kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada saat perang Badar, maka kaum muslimin itu mengalami sebuah kemenangan yang gemilang. Itu adalah awal peperangan kaum muslimin, kala itu adalah dimenangkan oleh Allah. Walaupun itu jumlahnya 300, tetapi kemudian dengan izin Allah mampu memukul mundur, yaitu pasukan jumlahnya 1000. Tentunya kemenangan perang Badar itu bukan karena hebatnya kaum muslimin, ya, apalagi kemudian karena persenjataan yang lengkap, enggak sama sekali. Bahkan kaum muslimin kala itu adalah tidak terduga-duga itu sebetulnya mendadak perang itu. Kemudian karena keterpautan yang kuat kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam perang Badar itu dimenangkan oleh Allah. Jadi kalau dari sisi teori itu dikatakan oleh ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau melempar Muhammad, idz ramaita, ketika engkau melempar,
Artinya tidaklah engkau melempar musuh Muhammad ketika engkau melempar, walakin Allah rama, tetapi Allah yang melemparkan mereka itu. Jadi sebetulnya batu yang digunakan oleh kaum muslimin atau kemudian panah yang dilesatkan oleh kaum muslimin secara perhitungan itu nggak nyampe pada musuh. Itu ya, nggak nyampe itu. Mereka itu sudah terlatih itu, jaraknya itu kayak apa itu sudah terlatih itu. Tetapi karena Allah yang kemudian melemparkannya sehingga kemudian nyampe kepada musuh. Mereka tumbang bukan karena kehebatan kaum muslimin, tetapi mereka ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian dalam perang Uhud, nah dalam perang Uhud itu diuji kaum muslimin dengan masuknya berapa itu orang-orang munafik pasukan pemanah kala itu yang kemudian membuat kocar-kacirnya barisan kaum muslimin. Maka di sini terkait dengan perang Uhud, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak dari nabi yang nabi itu adalah berperang bersamanya ribbiyuna, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada kedekatan dengan Rabb-nya. Katsirun, dengan jumlah yang banyak. Lalu kemudian didengar dalam perang Uhud itu bahwasanya nabi itu dibunuh oleh orang kafir. Bahkan ada berita yang antara dari kaum Ansar dengan kaum Muhajirin itu mereka memberitakan Rasulullah itu meninggal dunia. Hal itulah yang kemudian menjadikan tambah goyahnya kala itu pasukan kaum muslim, padahal Rasulullah waktu itu adalah tidak meninggal, cuman karena apa? Karena kemudian Rasulullah itu ya terluka kepalanya dan sebagainya karena senjata yang dilesatkan oleh orang-orang kafir kala itu. Tetapi kala itu adalah goncang itu sudah, karena ada hembusan berita bahwa Rasulullah Muhammad itu meninggal dunia. Maka kemudian ada ayat yang kemudian menerangkan, apakah ketika kemudian afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum, apakah ketika Muhammad itu mati lalu kemudian kalian itu kembali ke belakang, artinya murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Siapa orang yang kembali ke belakang artinya murtad, sekali-kali hal itu tidak menjadikan kemudaratan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rugi kalau kemudian orang-orang yang tidak beriman lalu kemudian menjadi orang yang murtad. Belas sama sekali Allah itu tidak rugi sama sekali. Yang rugi itu adalah orang yang memurtadkan dirinya. Maka kemudian dilihat kaum muslimin dalam perang Uhud ini, awalnya pergerakannya mampu menggetarkan lawannya. Khalid bin Walid kala itu sudah luar biasa, dan Hamzah kala itu khawatir tentang pergerakan Khalid bin Walid. Tetapi luar biasa ya tadi itu, karena pasukan pemanah itu adalah orientasinya apa? Harta rampasan. Kenapa orang-orang munafik itu ikut? Karena dalam pengalaman perang yang lalu, perang Badar, kaum muslimin menang, banyak harta rampasan yang didapat. Aku tak budal perang ambil Nabi mesti menang, mesti oleh harta rampasan. Itu yang menjadikan hal yang bisa mengacaukan barisan kaum muslimin kala itu. Kenapa? Karena dari pasukan penahan, yaitu kaum pemanah, itu adalah mereka sibuk untuk turun, padahal Rasulullah menyatakan apapun yang terjadi janganlah kalian tersebut sampai turun. Betul begitu. Kemudian dengan teknik yang luar biasa mereka maju, kemudian setelah itu dihujani panah, tapi kemudian harta bawaannya itu memang sengaja itu ditinggal itu. Untuk apa? Untuk kemudian mengocar-ngacirkan barisan kekokohan barisan kaum muslimin. Begitu pasukan pemanah turun, bahasanya gini, jadi yen teko wancine zaman edan, lek ora melo edan ora keduman. Tapi sak bejo-bejone wong kang edan
isih bejo wong kang eling langsung waspada. Jadi mereka itu ikut gila itu, tergila-gila oleh harta. Tapi kemudian apa? Kaum muslimin yang lainnya tidak. Tetapi sekali lagi, hal itu kemudian sangat mengurangi kekuatan kaum muslimin kala itu. Maka kemudian Khalid bin Walid dengan teknik itu, dengan taktik itu adalah menyerang balik dari belakang. Sudah hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian didampingi atau kemudian dibackingi oleh para sahabat demi untuk supaya terjaga dari serangan musuh. Tapi Rasulullah berdarah-darah dan Hamzah paman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian syahid dalam perang Uhud itu. Tetapi hal itu sekali lagi, fama wahanu lima asabahum, mereka tidak menjadi hina, lemah terhadap apa yang menimpa kepada mereka, kekalahan dalam perang Uhud itu. Fi sabilillah, di dalam berperang di jalan Allah. Wa ma dha'fu, dan mereka tidak lemah. Wa mastakanu, dan mereka itu tidak kemudian menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah tersebut itu menyukai orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu sabar fit ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan kemudian sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah. Dalam hal ini, dalam perang Uhud itu adalah menderita kekalahannya kaum muslimin dari orang kafir. Jadi gak mesti menang, Pak. Perang yang dipimpin oleh Nabi. Kenapa? Ya karena mokongnya tadi itu, pasukan dari pemanah tadi itu. Maka kemudian mereka itu berdoa ketika terjadi kocar-kacir kayak begitu itu, kemudian apa? Sambungannya kaum muslimin kala itu kepada Allah dikuatkan. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni untuk kami dzunubana, akan dosa-dosa kami, wa israfana, dan sikap yang berlebih dari kami, fi amrina, dalam perkara kami, dalam urusan kami, wasabbit, dan teguhkanlah ya Allah aqdamana, telapak kaki kami, artinya pendirian kami, teguhkan ya Allah, wansurna, dan tolonglah kami ya Allah, alal qaumil kafirin, atas kaum kafir. Jadi doa ini itu berlaku untuk kapan saja, Bapak. Tidak hanya sekedar waktu perang, saat-saat ini kita membutuhkan ini, ya. Apalagi kemudian sekarang ini di antara kontestan yang ada yang kemudian peduli kepada Islam itu mulai dikuyo-kuyo, bukan mulai, dari dulu belum ada pasangan itu kemudian dikuyo-kuyo, sekarang luar biasa, lek iso dijulek-julek no itu, ya. Nah coba sekarang tiru-tiru, yang tadinya tidak boleh politik identitas, saiki nempel nih gini adzan, sarungan, biasa Pak gitu, jok kagetan, ya itulah sikap orang munafik ya gitu. Lek butuh neng gini masjid, wes mari butuhne ilang, ngono-ngono kuwi. Jadi ojo milih sing wong kumat-kumatan, Pak. Ya. Oke, berikutnya, wis mari ya dungane. Sekarang kita fokus pada doa yang ada pada ayat yang ke-191 dari Ali Imran. Nah, ini yang luar biasa ini, ya. Ada air hangat. Ada
ada air hangat. Air. Tak kupoi. Ya, sebelum kita membahas ayat 191 itu kemudian saya sertakan ayat yang ke 190 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentar. Ini sudah hafal toh, Pak? Doa ini. Saya bareng-bareng ya. Rabbana ighfir lana dzunubana. Enggak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Oke. Sekarang masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna sesungguhnya fi khalqis samawat di dalam penciptaan beberapa langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafil laili dan silih bergantinya malam wan nahari dan siang la ayatin sungguh merupakan tanda-tanda ayat-ayat liulil albab bagi orang-orang yang berpikir mendalam. Saya dulu pernah menerjemahkan ulul albab. Lubbun itu inti. Lubbun itu inti. Jamak daripada lubbun itu adalah albab. Ya. Jadi lubbun itu inti, jamak daripada lubbun itu albab. Apa? Yaitu orang-orang yang cara berpikirnya itu adalah sampai kepada inti persoalan. Itu ulul albab. Bukan hanya di permukaan, Pak, cara berpikirnya, tapi sampai pada inti persoalan. Kalau biasanya hanya di permukaan seringkali salah, Pak. Dia seringkali salah. Tetapi kalau kemudian ditelusuri sampai intinya, dijamin benar. Maka sesungguhnya kata Allah di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu akan didapati bagi ulul albab itu ayatin, beberapa ayat-ayat Allah yang luar biasa, tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak berpikir secara mendalam, sini hukum alam ini gini nih, alam mereka itu bergerak itu adalah untuk bagaimana kemudian mereka itu survive untuk diri mereka, seolah-olah tidak ada tangan-tangan yang mengaturnya. Padahal Isaac Newton itu menyatakan bahwa alam raya ini adalah berkembang dari satu titik lalu kemudian mengekspansi. Setelah puncak ekspansinya nanti itu kemudian pasti akan kembali kepada titik kembali. Maka kembalinya kepada titik itu adalah kiamat, sehingga kiamat itu adalah keniscayaan. Itu pernyataan Isaac Newton. Dan alam raya ini bergerak dengan begitu indahnya. Tentunya mereka tidak bergerak dengan sendirinya, tapi ada tangan-tangan yang cerdas yang menggerakkan ini semuanya. Tangan yang cerdas itu adalah Tuhan. Sampai apal aku, Pak, ngapal kayak gitu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian alam raya ini dicipta? Coba kita lihat.
di dalam surah yang ke-21. Alhamdulillah. Ijol yang hangat karena sekarang lagi hangat-hangatnya. Alhamdulillah. Pada ayat yang ke-30 sampai pada ayat yang ke-33, wakai, nggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم ير, dan apakah tidak melihat? Siapa? Alladzina kafar. Apakah orang-orang kafir tidak melihat, tidak memperhatikan? Annas samawat, sesungguhnya beberapa langit, wal ardo, dan bumi. Kenapa di sini itu menggunakan samawat? Ini jamak, bukan sama. Karena memang Allah menyatakan dalam ayat lain itu sab'as samawat, itu tujuh langit. Dan apakah orang-orang kafir tersebut itu tidak melihat bahwasanya langit itu wal ardo dan bumi karena tak adalah keduanya dulu ratqan, merupakan hal yang padu satu, Pak, berupa cairan yang yang dipadatkan oleh Allah. Dan kemudian puncak daripada dipadatkan itu kemudian fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Lalu kemudian para ahli berikutnya lalu kemudian mengatakan Big Bang. Di situ kemudian terjadi sebuah ledakan, tapi itu adalah Allah pisahkan dengan rapi, dengan terukur, ya. Lalu kemudian apa? Waja'alna minal ma'i, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, dari cairan, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Segala sesuatu yang hidup kami jadikan dari air. Afala yu'minun, maka apakah mereka tidak beriman dengan itu? Semakin besar apa yang diciptakan oleh Allah, semakin membutuhkan waktu yang lama, miliaran tahun untuk kemudian jadi yang semacam ini, Pak, sekarang ini. Kalau semakin kecil ya semakin cepat prosesnya, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah waja'alna fil ardi rawasi, dan kami jadikan fil ardi, di bumi itu rawasi, yaitu gunung-gunung yang memiliki akar yang luar biasa. Untuk apa, Pak, ditancapkan gunung ke bumi? Antamida bihim, supaya tidak menjadi goncang bumi itu. Jadi sebagai apa? Paku bumi. Kemudian oleh karena itu dalam surat An-Naba dikatakan apa? Wal jibala autada. Wal jibala, dan gunung-gunung itu autada, dan sebagai apa? Pasak bumi. Bangun masjid ini butuh apa? Butuh pasak. Legana pasak gimana, Pak? Al-ambreku, ya. Orang-orang yang tidak punya tidak punya perhitungan yang kuat untuk membangun bangunan yang besar ini, miring nantinya, Pak. Harus tahu kontur tanahnya itu kayak apa, ya. Lalu kemudian seberapa dalam
dengan kemudian tingkat yang diperkirakan berapa tingkat itu harus berapa yang nancap itu ada ukurannya. Allah itu sudah mengukur itu bumi agar supaya enggak goncang, itu kemudian ditancapkan gunung-gunung itu. Tidak sekedar itu keindahan, tetapi ada fungsinya. Lalu kemudian apa? Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun, dan kami jadikan padanya pada bumi itu fijajan, yaitu jalan-jalan yang luas. Wis sono Pak, dulunya itu ada jalan, sudah ada subulan beberapa jalan, la'allahum yahtadun, agar supaya mereka penduduk bumi itu adalah yahtadun, beroleh petunjuk. Lah tugas kita itu adalah mengembangkan seiring perkembangan zaman, kemudian seiring supaya kemudian perjalanannya bisa cepat, maka manusia mengembangkan jalan-jalan berikutnya. Ya ojo bayar ya. Jalan tol bayar. Oke, berikutnya yang luar biasa apa? Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Masyaallah. Dan kami jadikan apa? Langit tersebut itu saqfan. Apa itu saqf? Atap. Maka dalam fam Arab, orang-orang Arab itu ada fam saqf, asgaf, asqaf, maka kemudian jadi asgaf. Nah, kemarin itu terjadi kericuan ketika dari Yaman, siapa itu? Masya Allah, itu begitu ngimami di Istiqlal, orang yang tidak belajar qiraah yang ngono kuwi, Pak. Padahal itu pelajaran saya kelas 6 SD itu, Pak. Ya, itu sudah diajari ada dialek ga, mustaqim, bukan mustaqim, bukan ghin, enggak, ga, g, kayak g persis itu ada dialeknya sendiri. Ya, rizqan ganu. Saya dulu itu belajar itu ya ketunggu apa pesan guru saya, ojo waca ning ngene njaba tak ketake gue. Ya gini nih Mbak, kalau pas dibaca padahal ya mereka itu paham tajwid sebetulnya, tapi belum tahu cabang yang lain. Bahasane apa? Dolane sik kurang ado. Dia ngopine sik kurang. Nah, ya itu. Jadi ya gitu gampang nyalakan. Ya. Asgaf, aslof, jadi saqfun itu atap. Maka dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka untuk kemudian memilih pemimpin yang kemudian nanti terpilih, yaitu Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Maka kemudian Umar berikutnya khalifati Rasulillah, yaitu penggantinya Rasulullah. Itu adalah lewat suatu musyawarah yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah dekat Masjid Nabawi itu ya. Jadi agak ke berapa itu? Agak ke timur ya, ke timur agak, yaitu di sanalah itu mereka kaum muhajirin, kaum ansor itu rapat musyawarah untuk menentukan pengganti. Saqaf, asgaf, ya. Wa ja'alna as-samaa'a, dan kami jadikan as-samaa'a, langit itu saqfan. Saqfan itu atap, mahfudha, apa itu? Yang terpelihara. Karena memang apa? Ada lapisan-lapisan. Ada lapisan ada atmosfer, biosfer, protosfer, semacam-macam semuanya itu. Ya. Lalu kemudian wahum an ayatiha, dan mereka itu an ayatiha, dari ayat-ayatnya mu'ridun, mereka adalah orang-orang yang berpaling,
Tapi orang-orang yang scientific, mereka itu kemudian meneliti, insya Allah mereka lebih mudah beriman. Mereka para peneliti itu. Lalu kemudian apa? Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar. Dan Dia Allah adalah khalaqa yang telah menciptakan al-laila malam, wan nahara dan siang, wasyamsa wal qamar matahari dan rembulan, kullun semuanya fi falaki yasbahun, mereka beredar pada garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bapak-bapak, orang yang berpikir yang mendalam, yang namanya ulul albab itu adalah dari situ dengan menatap adanya siang dan malam, maka kemudian mereka itu menyatakan subhanallah, 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 karena di balik itu ada tangan yang cerdas yang mengatur itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surah keberapa? Surah yang ke-28 Al-Qasas. Bismillah. Kita diajak berpikir oleh Allah tentang adanya siang dan malam, Pak. Pada ayat 71 sampai 73. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Qul, katakan Muhammad, ara'aytum, apakah yang menjadi pendapat kalian in ja'alallahu 'alaikum, jika Allah menjadikan atas kalian al-laila malam hari sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya apa Pak? Jika Allah menjadikan untuk kalian malam hari terus menerus sampai hari kiamat, orang-orang siang, ya duduk turun terus Pak, tidur selamanya mati Pak kita ini. Itu ya, kira-kira kutub utara kutub selatan itu menyatu sampai kemudian semuanya bumi itu diselimuti dengan es itu Pak. Bagaimana kemudian tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesa? Tidak bisa. Ya, lawang wong greges saya butuh panas matahari. Lek gak ana panas matahari, prek wis prek katak bisa. Jadi jangan dikira bahwa adanya siang itu mek gawe jangkep-jangkepan, bukan Pak. Coba pikirin, kalau sekiranya malam hari terus menerus sampai kiamat, maka Allah bertanya, kalau sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah, ya'tikum bidhiya, yang bisa mendatangkan kepada kalian bidhiya dengan sinar yang terang. Kira-kira lek botol listrik piro awakmu? Ayo, lawang ono siang wae kadang listriknya ya biar pit. Saya itu Pak paling merana itu kalau kemudian lewat tol ya, dari Gresik ke Sidoarjo atau Sidoarjo ke sini, merana Pak lewat tol itu, ya Allah peteng koyo ngene iki. Lha ngono kok bayar Pak? Coba. Jadi deladap gitu. Amek kono amek masang apa? Stiker-stiker yang kena sinar itu loh Pak. Lho ngono bayarnya tambah mundak, coba bayangkan. Yang greget mati itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kemudian kalau saya dulu tuh
ke Salatiga itu PP 700 Mbak, tol tok itu. Loh iya, coba gak melaku iku foto liwat nisor gak apal. Liwat nisor gak apal ya tur suwe kan itu. Ya Allah, mbok yo aja nemen-nemen ae bayare PP ku 35.000 lah ngono to. Ya. Oke, berikutnya. Jadi siapa yang Tuhan yang kalian anggap itu yang bisa mendatangkan sinar yang terang itu? Afala tasma'un, maka apakah kalian tidak mau mendengarkan itu? Terus berikutnya Pak. Nah, qul ara'aitum, katakan Muhammad, ara'aitum, apa yang menjadi pendapat kalian? Pikiran, in ja'alallahu 'alaikum an-nahar, jika Allah menjadikan untuk kalian an-nahar siang sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai kiamat gak ono bengi blas, siang terus pewanas. Katakan matahari itu di apa Mak, wis dipewancer ini terus, bumi dijadikan datar. Orang sekarang ono ae bumi flat. Lo pikiran kok sing cerdas itu ya. Jadi kalau sekiranya itu kemudian dijadikan siang hari terus Pak, gak ada malam. Masih dengar? Ingat apa kapan hari? Kira-kira 3 bulan yang lalu atau berapa itu di wilayah Pakistan. Aspalnya itu nyenyek Pak. Apa nyenyek? Kayak bubur. Padahal konstruksi aspalnya itu jauh Pak kita ini. Itu nyenyek Pak. Padahal ya ada malam itu. Coba bayangkan gak ada malam, terus dipanjar. Oh, ya Allah, kira-kira kayak sungai Tir gitu Pak. Ya, itu di Pakistan memang ekstrim. Kalau dinginnya ekstrim, kalau panas ya ekstrim itu. Coba kalau ada siang terus menerus gimana Pak? Wong panas kayak gini aja di Indonesia hutannya kebakar, entah dibakar atau kebakar ya gak ngerti. Wong saiki wong-wong ya podo beling-beling itu. Ingin membuka lahan baru dibakar. Ya. Lalu kemudian apa? Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah ya'tikum bilailin, yang bisa mendatangkan kepada kalian, yang akan mendatangkan kepada kalian bilailin, dengan membawa malam hari. Taskununa fi, dimana dengan adanya malam, taskununa, kalian tenang, fihi, di dalamnya, istirahat tenang. Maka dianjurkan ketika istirahat tidur malam itu lampu dimatikan, sehingga saraf-saraf tubuh kita itu adalah optimal istirahatnya. Kalau enggak Pak, meripat ini terganggu, walaupun yang merem, angler, ngiler. Terus angler, ngiler bisa, tetap saraf ini kasihan. Lalu kemudian apa? Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat? Nah, coba kita lihat keterangan Allah ayat ke-73-nya. Wa mir rahmatih. Nah, dan karena rahmat Allah. Wa mir rahmati, dan karena rahmat Allah, ja'ala lakumul laila, dia Allah menjadikan untuk kalian malam, wan nahara, dan siang. Jadi Allah menjadikan siang malam itu adalah karena kasihannya Allah kepada makhluknya, karena rahmat Allah. Untuk apa Pak? Litaskunu fi, supaya di malam hari kalian itu tenang, istirahat di dalamnya. Yang kemudian walita bedahu min fadlih, dan supaya di siang hari kalian itu mudah untuk mencari karunia Allah, nyambut gawe gampang. Wan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan.
wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi enggak asal, Pak, enggak asal Allah menjadikan siang dan malam itu adalah supaya kemudian alam raya ini ada keseimbangan. Apa Pak kalau dalam bahasa Allah di dalam apa? Surat yang ke-55 Ar-Rahman itu luar biasa. Allah katakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a, ada Allah, dan Allah itu apa? Was-samaa'a, dan langit, rafa'aha, Allah meninggikan langit itu, wa wada'al mizan, dan Allah itu meletakkan neraca keseimbangan. Allah tadwaw fil mizan, karena jangan kalian itu mengadakan kerusakan melampaui batas fil mizan, dalam keseimbangan itu. Jaga keseimbangan alam ini. Tapi menungso kadung rakus, Pak. Masya Allah, gunung dientekno sak krowak marine dijarno. Ya Allah, lho ngono iku sing melas itu kan penduduk melarat iku lho, Pak. Sing goblok iki sing ngelola kan. Wong sugih lah kok melarat. Ya. Ibarat wong iku sugih tapi gak kelamben, Pak. Ana meneh itu aja lah. Ada ayam mati di lumbung padi. Lah kebangetan, Pak. Ya apa, wong padine itu di apa namanya? Diblokade. Ayam ada di lumbung padi tapi gak iso mangan. Mati. Jadi di sini ada kalimat apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita itu adalah mengetahui betapa Allah tersebut itu menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ada bersab-sab berlapis-lapis, lalu kemudian Allah tersebut itu mengatur, yaitu apa namanya, silih bergantinya malam dan siang. Ada wilayah-wilayah yang itu kemudian siangnya lebih panjang daripada malamnya, ada wilayah-wilayah yang malamnya lebih panjang daripada siangnya. Dan kita di Indonesia ini adalah berada di garis apa, di khatul istiwa. Apa Pak? Khatul istiwa, katulistiwa. Saya itu gregetan nih Pak kalau menyebut katulistiwa itu. Khatul istiwa mestinya, yaitu garis yang lurus. Itu bahasa Arab tapi kemudian dikoyak-koyak itu bahasa Arab itu. Khatul istiwa, katulistiwa. Ya. Dan Indonesia luar biasa itu. Hampir seimbang malam dan siang. Ngono kari ngepi awak tok ya lho, gak gelem. Padahal orang barat waktu mereka itu musim dingin butuh anget-anget. Butuh anget-anget mesisan duduk gegere tok di belakang kabeh. Kebablas. Ya. Oke, berikutnya. Maka siapa ulul albab itu? Nah, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab adalah alladzina, orang-orang yang yadhkuruna, mereka yang senantiasa berzikir, orang-orang yang senantiasa menyebut Allah, ingat kepada Allah, qiyaman, baik itu di waktu berdiri, wa qu'udan, dan waktu duduk, wa 'ala junubihim, dan pada saat di atas pembaringan mereka selalu berzikir kepada Allah, wa yatafakkaruna, dan mereka senantiasa tafakkur, memikir-mikirkan, fi khalqis samawati,
pada apa yang fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Jadi mereka itu tafakur, artinya memadukan kekuatan zikir dan kekuatan fikir. Itulah namanya ulul albab. Jadi orang yang mampu memadukan kekuatan zikir dan fikir, duduk mek zikir tapi pikirannya gak jalan, bukan mikir tok tapi gak zikir. Ada begitu banyak orang yang zikir dihitung-hitung, Mbak, tapi apa sing dizikiri orang ngerti, akal fikirnya nggak jalan, sehingga kemudian tidak nyatu antara zikrul lisan dengan zikrul fikir, itu nggak jalan, tidak sejalan, itu tidak nyambung. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian mereka menggabung kekuatan zikir dan fikirnya, maka kemudian muncul sebuah pernyataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada apa yang kau telah ciptakan ini batilan, yang sia-sia. Orang kalau kemudian lihat nyamuk, Pak, gregeten tok, Pak, kalau itu tidak berpikir. Tapi orang yang tafakur tidak. Maka kemudian di ayat yang ke-26 Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah itu enggak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil lagi dari nyamuk, amuba. Apalagi kemudian kalau kita lihat zooplankton yang ada di laut itu, aduh ya, saya tadi malam sempat itu melihat bagaimana yang kayak ubur-ubur yang tipis-tipis itu loh, Pak. Masya Allah, itu opo itu. Subhanallah. Itu kemudian keluar ada cahaya hijau, ungu, merah. Itu piye itu, Pak? Ya, Pak. Jadi sampean kalau 17 Agustus ono lampu-lampu iku wis usang itu teknologinya. Ya, teknologi usang itu, Pak. Itu sudah subhanallah, ubur-ubur itu luar biasa, Pak. Ya. Tewibis Pak. Allah. Jadi ada yang di permukaan dan ada yang di intinya, cahayanya berbeda. Itu luar biasa itu. Ya apa itu? Ngecas listrik ya apa? Ya. Oh itu kalau mikir-mikir gitu itu Masya Allah. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Begitu nyamuk pun juga gitu. Orang-orang beriman itu mengatakan, Bang, ini adalah serius, Allah itu benar, Allah membuat nyamuk itu. Nyamuk itu luar biasa, Pak, teknologinya. Dulu pernah saya tayangkan itu mengenai nyamuk itu kayak apa. Bola matanya nyamuk itu luar biasa, Pak. Yang ini sekarang itu dijadikan teknologi lampu, Pak. Lampu sorot yang kemudian ada titiknya itu teknologi yang Allah bikin pada nyamuk. Sampai lek kemudian saya mikir tak golekno, Pak, ben sampai nanti bisa tidur itu, bisa tidur dengan pulas. Ya Allah. Pak ya. Jadi ketika bahas Al-Baqarah ini, Pak, dulu
Tapi persoalannya saya masih eling enggak ya? Lali ya. Biyen eling. Bentar ya. Nah, bentar. Oke. Saya dulu itu ketika mencari gambar ini, saya itu kewagum sekali, subhanallah. Oh, tibane ndelok lampu-lampu sekarang ini ala niru, Pak. Ya niru. Yes. Nah, sekarang coba kita lihat tentang nyamuk, Pak. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Coba ini sistem bagaimana Allah itu mengatur populasi daripada nyamuk dewasa jadi telur, marina setelah itu jadi pupa kepompong, kemudian jadi jentik ini senengane iwak cupang. Itu ya. Jadi setelah bertelur itu kemudian jadi jentik, lalu kemudian jadi kepompong, setelah itu kemudian jadi dewasa. Ya. Nah, sekarang, Mbak, coba kita lihat. Aduh, ya Allah. Duh, kok hilang gambarnya? Gambarnya kok hilang, Mbak? Siapa sih ngilang ini? Loh, hilang. Jadi namanya gambar matanya nyamuk itu, Pak. Itu aduh, ya hilang, Pak, hilang sepurone. Jadi kalau gini ini kan tidak seberapa, Pak. Itu bagaimana kemudian Allah tersebut itu merancang bahwa nyamuk yang kayak begini ini wings, yaitu sayapnya tersebut itu seimbang, Pak. Dan kemudian matanya tersebut itu tajam sekali, sehingga nggak salah, Pak, itu kemudian menancapkan cocoknya ini nggak salah, Pak. Tewitis, Pak, ketok gede celana simpan kok yang ngono ketok, Pak, lubangnya itu mana ya. Apalagi mek sarungan tok, gak celana dalaman lo kon. Luar biasa itu. Dan kemudian gak ada ceritanya, Bapak, gak ada ceritanya nyamuk itu kemudian ketatap tembok itu, Pak. Matanya masalah itu kena jenis glukoma itu, gak ada itu, tajam sekali. Dan kemudian sistem cocoknya ini memiliki alat iris yang luar biasa, ya Allah. Dan itu ada cairan, Pak, ada cairan yang menjadikan gampangnya itu masuk itu, Pak. Coba koyok ngene kulo lengkap, Pak. Coba lek menungso nggawa apa ae, Pak. Dokter kalau membedah itu nggawa apa ae. Ini cukup dalam ini. Sayang, Pak, sing gambar meripat khusus itu hilang ini. Insyaallah kayak begini ini.
dengan keseimbangan luar biasa. Ono antenai lho, sopo itu ngajari nyamuk muterin yang gini kuping sempean itu lho sopo ya toh, diputeri dhisik, lek gak respon berarti turu wong iki, sikat gitu kan. Lah siapa sih ngajari gitu itu loh Pak, itu luar biasa. Semakin gelap semakin mengasyikkan. Ya Allah, ini adalah contoh orang-orang yang apa namanya, coba ini Pak, dari pupa akan keluar nyamuk stadium dewasa. Berdasarkan jenis kelaminnya, nyamuk dapat dibedakan atas nyamuk jantan betina. Nyamuk jantan keluar lebih dahulu dari nyamuk betina. Sampai nggak mikir Pak, pernah mikir Pak, ini para peneliti itu yang berpikir Pak, ini yang jantan lebih dahulu keluar baru kemudian betina Pak. Selalu apa namanya, maka jantan tersebut itu tetap tinggal di dekat sarang ya. Kemudian setelah jenis yang betina keluar, maka sejantan itu kemudian akan mengawini. Coba lahir mari ini kawin Pak, gak kadek suwi Pak, gak kadek ngenteni kuliah mari. Ya, sampean dulu waktu SD sampean tempuh berapa tahun Pak? Hah? Saya enggak, saya SD ya itu cuman saya tempuh 10 menit dari rumah ke sekolah dasar itu. Lah sampean 6 tahun terkait toto sekolah ini wis lulus iku arek-arek. Yo ngomongannya calon tong itu. Para jamaah sekalian, coba setelah itu kemudian apa? Mengawini betina sebelum betina tersebut mencari darah. Jadi durung mangan apa-apa itu kawin Mbak. Masya Allah. Betina yang telah kawin akan beristirahat untuk sementara waktu 1 sampai 2 hari, kemudian baru mencari darah. Setelah perut penuh darah, betina itu kemudian akan beristirahat lagi untuk apa? Menunggu proses pemasakan pertumbuhan telur. Masya Allah. Selama hidup nyamuk betina hanya sekali kawin Mbak. Wis mariku enggak meneh. Untuk pertumbuhan telur yang berikut, nyamuk betina mencari darah untuk memenuhi kebutuhan zat putih telur yang diperlukan. Coba. Jadi hidupnya cuma berapa hari? Bukan beberapa minggu Pak, enggak. Tapi luar biasa. Orang yang bikin apa Pak? Drone. Kepingin membikin drone kayak nyamuk, belum ada yang bisa. Masih drone-nya masih berupa kayak apa itu Pak? Capung aja. Capung wis gede wisan. Itu paling kecil itu. Nah, kembali lagi bahwasanya Allah tersebut itu menciptakan langit dan bumi itu adalah dengan keilmuannya yang luar biasa. Jadi oleh karena itu orang yang ulul albab itu menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari apa yang kau ciptakan semuanya ini, enggak ada yang sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami, peliharalah kami adzabannar dari api apa, dari azab neraka. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya seringkali itu ketika lihat di jalan-jalan di perumahan terutama banyak sekali pohon yang kemudian ada buahnya bunder itu ya, lalu kemudian dibiarkan jatuh sampai kemudian itu saya berpikir mosok sih gak ono gunane. Patikus. Oh gitu. Dek ya apa Pak? Dia pecah gitu.
Oh gitu. Tak coba sih wae Pak itu. Paling tidak sing rodok gak patek mikirin temen obat tikus tadi itu ya. Ya coba itu. Jadi mesti ada gunanya itu. Ya. Apalagi di Indonesia ini tanaman herbal itu banyak sekali. Tapi kita ini membiarkan itu Pak. Contoh kerokot aja. Nanti kerokot Pak. Kerokot awak dhewe iku apa maneh kate kerokot ning ngene tambak iku Pak. Iku paling enak nek dike kerawon itu Pak. Kerawonan. Kerawu. Ya kerawu duduk rawon Pak. Kerawon. Ya. Oh itu. Tapi bisanya kan cuman itu. Padahal di situ itu luar biasa Pak. Untuk mengobati penyakit yang luar biasa itu. Tapi yang ngono iku diberseni. Tidak dikembangkan. Itu Indonesia. Kalau di Cina dikembangkan Pak. Ngono loh. Awak dhewe iki sugih tapi nggak tahu, nggak ngopeni karena telmi atau gimana itu, nggak endos tadi itu. Ya itulah. Ya, jadi kita kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila ini adalah merupakan pernyataan setelah kita berpikir dan berzikir. Coba ya, ya Allah, ada yang sia-sia. Ngapunten, sekalipun itu iler kita itu ora sia-sia Pak. Enzim, apalagi kemudian ketika kita makan ada enzim itu luar biasa itu. Maka usai makan jangan langsung minum, biarkan enzim ini bekerja dan sebagainya, karena itu cara Allah memudahkan untuk melumatkan dan mencerna itu nanti lambung kita. Mari mangan ngombe, mari mangan langsung ngombe, mari mangan, maka jatuhnya adalah al-bunjitu wal jamblungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.